menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat yang berjudul memahami jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal dalam perspektif fikih. Nah, baik di artikel ini saya membahas dua jenis zakat yang penting dalam Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal dengan fokus pada perspektif fikih. Nah, zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul. Artikel ini akan menguraikan definisi, hukum, rukun, syarat, dan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, serta membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kedua jenis zakat tersebut. Nah, yang pertama yaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Nah, zakat memiliki peran penting dalam membangun keadaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, dalam Islam zakat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah itu bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa dan kekurangan selama bulan Ramadan, serta membantu kaum miskin dalam merayakan Idul Fitri. Nah, sementara itu zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, untuk zakat mal sendiri itu bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin. Nah, di artikel ini saya akan membahas dua zakat tersebut dan berfokus pada perspektif fikih. Nah, yang pertama itu ada sebelum saya membahas zakat fitrah dan zakat mal, saya akan membahas definisi dari zakat terlebih dahulu, yaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Nah, zakat secara bahasa berarti bersih atau suci, sedangkan secara istilah berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, hukum zakat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib, tetapi bagi setiap muslim yang telah mencapai umurnya balik, berakal sehat, dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, zakat juga punya tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Zakat juga bertujuan untuk membantu kaum miskin dan fakir, serta membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya, yang tadi itu adalah tentang zakat dalam Islam. Saya akan membahas tentang jenis zakat. Nah, zakat itu yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, terus ada zakat mal. Zakat mal ini zakat yang wajib dikeluarkan jika hartanya telah mencapai nisab dan haul. Nah, nisab ini adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, sedangkan haul ini adalah jangka waktu kepemilikan dari harta tersebut. Nah, zakat mal ini bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin. Terus itu ada jenis zakat lainnya. Selain zakat fitrah dan zakat mal, terdapat jenis zakat lainnya seperti zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas dan perak, dan zakat perdagangan. Terus di dalam fikih Islam, definisi fikih. Sebelum saya lanjut membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal, saya akan membahas definisi fikih. Nah, fikih ini adalah ilmu yang pelajari hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fikih membahas beberapa aspek kehidupan, yang termasuk ibadah, muamalah, hukum keluarga, dan hukum pidana. Terus sumber utamanya fikih adalah Al-Quran dan hadis. Terus selain itu juga fikih bersumber dari ijma, yaitu kesepakatan para ulama, qiyas yaitu analogi, dan istihsan yaitu kepentingan. Nah, mazhab fikih sendiri itu ada terbagi menjadi empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, setiap mazhab ini memiliki pandangan dan penafsiran yang berbeda tentang hukum Islam. Terus ada teori ekonomi Islam. Nah, di teori ini ada prinsip keadilan ekonomi, yaitu meliputi pembagian harta secara adil antara kaum kaya dan miskin. Terus ada prinsip kepemilikan harta. Nah, harta itu bukanlah mutlak milik manusia, tetapi merupakan amanah
dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk kebaikan. Terus ada prinsip kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kesejahteraan individu. Zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, terus hubungan dari antara teori tersebut adalah teori yang telah dipaparkan di atas saling terkait dan membentuk kerangka analis yang komprehensif untuk membahas jenis-jenis zakat dalam perspektif fikih. Nah, terus metode penelitian yaitu yang pertama ada pendekatan studi literatur. Nah, di sini ada sumber datanya, terus ada teknik pengumpulan datanya. Sumber datanya ini dari jurnal, buku, artikel, terus ada dari website-websitenya. Terus ada teknik pengumpulan data itu membaca, mencatat, dan menganalisis sumber data yang relevan. Terus ada teknik analis data, yaitu teknik yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari sumber data. Terus juga ada langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian ini ada perumusan masalah, ada tinjauan literatur, ada analis data, dan ada pembahasannya. Ada pembahasan dan ada kesimpulan. Terus teknik pengumpulan datanya ada pencarian literatur, seleksi literatur, terus ada analis literatur. Nah, terus juga terdapat teknik analis data. Di sini ada analisis konten, analisis tematik, dan interpretasi data. Dan juga ada validasi dan reliabilitas data, yaitu dijaga melalui pemilihan sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Terus ada reliabilitas data, yaitu dijaga melalui proses analis data yang sistematis dan objektif. Terus juga ada etika penelitian, yaitu ada hak cipta. Diperhatikan hak cipta atas sumber literatur yang digunakan dalam penelitian. Ada kerahasiaan data. Terus juga pembahasan terkait zakat fitrah dan zakat mal dalam perspektif fikih ini akan mengkaji lebih lanjut tentang perbedaan dan persamaan zakat fitrah dan zakat mal dalam perspektif fikih berdasarkan hasil analis data yang diperoleh dari studi literatur. Nah, yang pertama ini ada perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Ya, perbedaan yang pertama itu waktu pembayaran. Kalau zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, kalau zakat mal ini wajib dikeluarkan setelah 1 tahun kepemilikan harta atau haul. Nah, perbedaan waktu ini menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih bersifat individual dan berhubungan dengan ibadah selama bulan Ramadan, sedangkan zakat mal lebih bersifat sosial dan berhubungan dengan kepemilikan zakat. Terus juga perbedaannya ada di jenis harta. Nah, kalau zakat fitrah ini dikeluarkannya atas makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma, sedangkan kalau zakat mal ini dikeluarkan dari berbagai jenis harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Nah, perbedaan jenis harta ini menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan pokok, sedangkan zakat mal lebih luas dan mencakup berbagai jenis harta. Nah, tujuannya, ada juga perbedaan tujuan. Nah, kalau zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa dan kekurangan selama bulan Ramadan, serta membantu kaum miskin dalam merayakan Idul Fitri. Kalau zakat mal ini bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin, serta membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tujuan ini menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih bersifat individual dan spiritual, sedangkan zakat mal lebih bersifat sosial dan ekonomi. Nah, ada juga dari perbedaan nisab dan haulnya. Zakat fitrah tidak memiliki nisab dan haul, tetapi kalau zakat mal memiliki nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati, dan haul yaitu jangka waktu kepemilikan dari harta tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih mudah untuk dijalankan, sedangkan zakat mal memerlukan perhitungan yang lebih kompleks. Nah, tadi itu perbedaannya. Ada juga persamaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Nah, persamaan pertama yaitu ada hukum. Hukum zakat fitrah dan zakat mal sama-sama hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai umur baligh, berakal sehat, dan memiliki harta yang telah mencapai syarat. Terus juga ada persamaan tujuan utama. Kedua zakat ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk membersihkan diri dan harta dari sifat kikir dan bakhil, serta membantu kaum miskin dan fakir. Nah, ada juga penerima zakat fitrah dan zakat mal sama-sama ditujukan kepada golongan yang berhak menerima zakat, yaitu seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan lain-lainnya. Nah, terus juga ada
implikasi dan rekomendasi. Nah, ada pentingnya pemahaman dan atau pengetahuan yang mendalam tentang perbedaan dan persamaan zakat fitrah dan zakat mal sangat penting untuk menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan mendapatkan manfaat secara maksimal. Terus juga ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban untuk melaksanakan zakat dan pentingnya zakat masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama, penyuluhan, atau kampanye sosial. Terus ada pengelolaan zakat. Nah, ya, pengelolaan zakat ini pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada golongan yang berhak dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Nah, pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal dalam perspektif fikih menunjukkan bahwa kedua jenis zakat ini memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri bersifat individual dan spiritual, bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa dan membantu kaum miskin dalam merayakan Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal yang dikeluarkan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul bersifat sosial dan ekonomi. Tujuannya yaitu untuk membersihkan harta dan membantu kaum miskin serta membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengetahuan yang mendalam tentang zakat fitrah dan zakat mal sangat penting untuk menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentang kewajiban zakat dan pentingnya zakat serta pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel merupakan hal yang perlu terus digalakkan untuk mewujudkan tujuan zakat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, semoga artikel ini dapat memberikan sumbangsi positif dalam meningkatkan pemahaman umat Islam tentang kewajiban zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu penjelasan saya tentang artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi